Kau datang sendiri di hadapanku, Mak Lampir. Kau harus kubinasakan, karena kau telah menyihir aku menjadi pengasuh Grandong yang telah membunuh orang-orang tidak berdosa. Oh. Tenang, Gompal. Urus si Jatmiko. Karena aku masih ada urusan khusus dengan pemuda ini. Rupanya kau masih penasaran dengan aku, Lampir. Majulah. Aku akan menakar sampai di mana kesaktianmu. Pemuda sombong. Rasakan kematianmu. Kau mau menaburi aku dengan serbukmu itu? Lakukan! Seperti yang telah diceritakan di episode sebelumnya, bahwa Mayang Sari telah dituduh menjadi pelaku pembunuhan massal di Desa Karangmoncol oleh keluarga Pak Sabar dan Ibu Ruminah. Pak Sabar sendiri sebagai pemilik penginapan Mayang Sari. Mayang Sari pun merasa tidak nyaman karena ada persangkaan buruk. Lalu Mayang Sari pun mencari tempat di luar desa itu. Namun lagi dan lagi, di tengah perjalanan malam, Mayang Sari dihadang oleh Mak Lampir, yang dendam kusumat akan menghabisi nyawa Mayang Sari. Tidak ada gunanya lagi kau hidup di dunia ini, Mayang Sari. Siapa kau? Bagus Sajiwo. Ada hubungan apa kau dengan Mayang Sari? Kenapa kau selalu membelanya? Kini Mayang Sari hampir saja tewas di tangan Mak Lampir. Namun rupanya hidup dan mati adalah rahasia Sang Pencipta Semesta. Pada saat itu, tidak disangka muncul dewa penolong yang ditakuti Mak Lampir. Tapi meskipun begitu, kini Mayang Sari pun rupanya terluka dalam. Kena pukulan Mak Lampir yang mematikan itu. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita simak. Usahaku membunuh Mayang Sari semakin sulit. Karena campur tangan Bagus Sajiwo. Bagaimana aku bisa mengatasi serbuk racun milik pemuda sinting itu? Gedeng Baru, Balung Selawe, Tarang Gompal. Dia tidak akan bisa meringkus Bagus Sajiwo. Mereka akan hancur dihantam serbuk racun milik Bagus Sajiwo. Balong Mangkilang. Dia Raja Dedemit. Dia ahli dalam membuat adonan tepung beracun. Aku bisa minta tolong dia untuk meringkus Bagus Sajiwo. Selang beberapa jam kemudian, Mak Lampir pun menemui Balung Mangkilang. Makhluk Raja Jin pembuat racikan serbuk racun yang mematikan. Racun yang terbuat dari bisa kepala ular weling dan waluh wulung yang diambil hari Jumat Kliwon tengah malam. Racikan serbuk racun yang sangat manjur dan mujarab seperti iklan obat yang di TV. Lalu bagaimana setelah Mak Lampir mendapat racun berbahaya dari Balung Mangkilang? Mari kita ikuti cerita ini. Kalau ada perlu saja baru datang ke sini. Kalau tidak, hilang entah kemana. Jangan mengomel dulu, Balong Mangkilang. Kau juga sama. Kalau kau sedang susah, kau pasti merengek-rengek minta bantuan padaku. Sudah, jangan banyak cincong. Lekas katakan apa yang harus kukerjakan. Sini. Tunjukkan Bagus Sajiwo. Perhatikan yang benar. Manusia semudah itu. Untuk apa? Pemuda itu punya serbuk racun yang bisa membuat orang jadi buta. Aku tidak sanggup melawannya. Aku yakin kau mampu. Karena kau ahlinya. Ya sudah, pulang saja kamu. Biar pemuda itu aku yang urus. Terima kasih, Balong Mangkilang. Kau memang sahabatku yang paling baik. Sontoloyo. Mari kita menuju Bagus Sajiwo.
pendekar muda sakti Mandraguna. Pada saat itu Bagus Sajiwo berhasil mengambil Jatmiko dari tangan mak lampir, yang mana Jatmiko tubuhnya telah diisi makhluk jin Lowo Ijo oleh mak lampir. Menurut berita yang beredar, tidak satu orang pun yang bisa mengeluarkan jin dari tubuh Jatmiko. Namun kebetulan, Bagus Sajiwo sudah mempelajari ilmu pengusir jin, sehingga jin yang ada di tubuh Jatmiko pun tunduk kepada Bagus Sajiwo. Tapi meskipun begitu, jin tersebut melawan. Di saat akan dikeluarkan dari tubuh Jatmiko oleh Bagus Sajiwo, bukankah kamu Bagus Sajiwo? Benar. Dan kamu Jatmiko, adik seperguruan Sentanu almarhum, dan sahabat Lindu Aji. Kenapa aku ada di sini? Mana Lindu Aji? Aku tidak tahu di mana Lindu Aji berada. Yang aku tahu, kamu bersama dua orang perempuan. Yang satunya aku kenal, dia Mayang Sari. Dan yang satunya lagi aku tidak kenal dia siapa. Farida. Apakah Farida bangsa manusia? Iya, dia manusia. Kenapa kau bertanya begitu? Sebab gadis itu bukan bangsa manusia, tapi makhluk halus, bangsa peri. Rindiantika. Dia pasti Rindiantika. Di mana mereka sekarang? Dan kenapa aku menjadi berdua bersama dengan kamu? Aku minta maaf, karena aku telah berbuat lancang. Bukannya aku tidak percaya kepada kesaktian Mayang Sari dan gadis bangsa peri itu. Tapi aku lihat penyakitmu terlalu parah. Penyakit apa? Kamu disihir oleh malampir dengan ajian Guna Kalasuta. Maka diam-diam aku merebut kamu dari mereka. Kebetulan aku pernah mempelajari ilmu itu, sehingga aku bisa menyembuhkan kamu. Aku ingat sekarang. Waktu itu, aku ditawan oleh anak buah Mak Lampir dan dibawa ke hadapan Mak Lampir. Rupanya waktu itu, aku disihir oleh Mak Lampir, sehingga aku tidak berdaya sama sekali. Mak Lampir menyihir kamu untuk dijadikan budak. Budak? Aku disuruh melakukan apa saja? Menjadi pengasuh Grandong. Oh, Grandong bayi iblis jelmaan setan itu? Iya. Ya, kamulah yang mengantar-ngantar Grandong, membunuhi orang-orang tak berdosa untuk makanannya. Oh, celaka. Aku berdosa. Aku berdosa. Aku harus melakukan pembalasan terhadap Mak Lampir. Sabarlah. Pembalasan bagi Mak Lampir akan datang saatnya nanti. Di sisi lain, kini Gendeng Baron dan Balung Salawe pun sedang diutus oleh Mak Lampir untuk mencari Bagus Sajiwo yang membawa kabur Jatmiko. Tapi tidak ditemukan, sedangkan Mak Lampir sedang kedatangan Balung Mangkilang mengantarkan racun racikannya yang telah dibuat 2 hari lalu. Balung Mangkilang, bagaimana? Kau sudah bereskan bocah itu? Kau lakukan saja sendiri. Aku masih banyak urusan. Nih. Terima kasih Balung Mangkilang. Kau mau upah atau hadiah? Terserah kamu. Kemana tuh orang? Sudah 2 hari kita mencarinya, tidak ketemu juga. Kita cari sekali lagi lewat atas sambil terbang. Percuma. Yang kelihatan dari angkasa cuma hutan melulu. Kita pulang saja. Tanyakan sama guru. Di mana Bagus Sajiwo berada? Mak Lampir kan bisa melihat di Pasu Benggala. Mau mampus apa? Tahu sendiri adat Mak Lampir. Kalau gagal menjalankan perintahnya, langsung dibunuh. Ampun guru, kami kehilangan jejak. Kami tidak bisa menemukan Bagus Sajiwo, guru. Karena aku masih membutuhkan kalian untuk menghadapi Jatmiko. Kali ini kalian aku beri ampun. Terima kasih, guru. Terima kasih. Ikut. Hah?
Sebenarnya kamu mau kemana? Kemana kaki melangkah, ke sana aku pergi. Kamu tinggal di mana? Tempat tinggalku tidak menentu. Sebab aku seorang pengembara. Aku juga seorang pengembara. Bagaimana kalau kamu aku ajak pergi ke Batavia? Ah, Batavia? Iya. Tujuanku sebenarnya mau ke Batavia untuk bergabung dengan pasukan Mataram. Oh, Ayo, ikut aku ke Batavia. Sebagai pemuda, kita wajib membela negara. Dan saat ini, negara sedang memanggil para pemudanya untuk menjadi prajurit. Mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Sebagai seorang pemuda, kita wajib membela negara. Dan saat ini, negara sedang memanggil para pemudanya untuk menjadi prajurit, mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Sementara itu, kini Datuk Panglima Kumbang pun sedang memberitahukan kepada Sembara, yang konon katanya, bahwa Grandong sedang terpisah dengan Mak Lampir. Akan tetapi lokasinya sangat amat jauh. Sekarang si Grandong terpisah dari Malampir. Di mana Grandong sekarang, Panglima? Di Sangiran. Dekatkah dari sini? 4 hari perjalanan untuk ukuran manusia biasa. Kita harus secepatnya ke sana, Panglima. Kita harus menangkap Grandong secepatnya. Bagaimana dengan Jatmiko? Jatmiko sedang berbicara dengan seorang pemuda yang tidak saya kenal. Kawan atau lawan? Tampaknya dia orang baik-baik. Apakah dia berada di Duku Sangiran juga? Tidak. Grandong dan Jatmiko telah terpisah jauh. Kira-kira 1 hari perjalanan. Kalau begitu kita menuju ke tempat Grandong dulu. Setelah Grandong kita bunuh, baru kita cari Jatmiko. Waktu kita sangat sempit. Cepat kejar Grandong sebelum terlambat. Kita ke sana naik apa, Sembara? Panglima, tolong bawa Basir sampai ke Dusun Sangiran. Kalau Gondang, aku naik ke punggungmu. Sendiko Gusti Kanjeng Majikan Dor Juragan. Silahkan, saya bawa mengarungi angkasa. Ya. 2 hari dicari-cari, akhirnya ketemu juga. Siapa kalian? Dan untuk apa mencari aku? Kenapa kau lari? Mana Grandong? Oh, berarti kalian anak buah Malampir. Aku tidak butuh kalian. Di mana Malampir? Aku di sini, Jatmiko. Bagus. Kau datang sendiri di hadapanku, Mak Lampir. Kau harus kubinasakan, karena kau telah menyihir aku menjadi pengasuh Grandong yang telah membunuh orang-orang tidak berdosa. Oh. Tarang Gompal, urus si Jatmiko. Karena aku masih ada urusan khusus dengan pemuda ini. Rupanya kau masih penasaran dengan aku, Lampir. Majulah. Aku akan menakar sampai di mana kesaktianmu. Pemuda sombong, rasakan kematianmu. Kau mau menaburi aku dengan serbukmu itu? Lakukan!
Ajian Margopati. Kiranya sampai di sini dulu alur cerita film Legenda Gunung Merapi untuk episode kali ini. Mari kita nantikan kelanjutan ceritanya di episode yang akan datang. Terima kasih.